Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini kita akan membuat untuk tampilan dari layout dashboard kita. Kemudian kita akan tambahkan di sana untuk menampilkan nama dari seseorang yang melakukan login ke halaman dashboard kita. Kemudian kita akan menampilkan dari avatarnya dari email yang dimiliki. Kemudian kita tambahkan untuk menu halaman, di mana di bagian menu halaman kita lakukan proses create, read, update, serta delete. Kalau misalnya kita buka di bagian tambah halaman, nanti kita akan siapkan untuk teks areanya supaya menampilkan dari teks editornya di sini ya, dengan menggunakan Summernote. Baik, langsung saja kita mulai. Di video sebelumnya kita sudah berhasil ya untuk masuk ke halaman dashboard yang kita miliki dan tulisannya masih simpel saja, tulisannya selamat datang, kemudian email yang dimiliki teman-teman, di mana emailnya ini sesuai dengan yang kita daftarkan di tabel kita. Kemudian dia mengambil untuk datanya dari Google. Nah, kemudian halaman ini yang tulisan dashboard ini akan kita gantikan dengan sebuah template yang dimiliki oleh Majestic ini. Nanti kita akan download untuk CSS serta JavaScript-nya dari GitHub. GitHub untuk mendownload dari template tadi sudah saya siapkan di bagian deskripsi di Bootstrap Dash ya. Kemudian silahkan teman-teman lihat di bagian code. Nanti kita download semua saja. Silahkan diklik di bagian download zip. Nanti dia akan mendownload semua file yang dimiliki oleh Bootstrap Dash ini dengan template Majestic dan kita akan gunakan di template kita. Kalau misalnya untuk proses downloadnya sudah selesai, silahkan diklik saja. Kemudian dipilih di bagian Show in Folder ya. Kita akan menggunakan dari JavaScript serta CSS yang dimiliki. Dari file yang kita download tadi, silahkan diklik kanan saja. Kemudian pilih di bagian Extract All ya. Kita akan menggunakan nanti untuk CSS serta JavaScript-nya. Saya klik di bagian Extract. Selanjutnya nanti akan ada sebuah folder Majestic Admin ya. Saya akan buka terlebih dahulu. Mari teman-teman juga dibuka untuk foldernya. Kemudian nanti di sana akan ada sebuah folder lagi di dalamnya. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah di bagian template. Nanti di dalamnya ada beberapa folder ya, ada CSS, documentation, font, sampai dengan vendors. Yang akan kita copy adalah di bagian CSS, kemudian image, kemudian JS, kemudian vendor. Nanti kita akan letakkan di folder dari project kita. Saya akan copy dulu CSS-nya, kemudian yang berikutnya image-nya, kemudian yang berikutnya atau fonts-nya sekalian, fonts, kemudian JS, kemudian vendors ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, saya ulangi, CSS, fonts, image, kemudian JS, kemudian vendors. 5 buah folder ya. Kita akan Ctrl C saja, kita copy, kemudian kita akan letakkan dari beberapa folder tadi di lokasi dari project kita. Kita masuk ke bagian folder kita, di bagian project yang kita buat kemarin. Namanya adalah Laravel Portfolio. Kemudian kita akan letakkan dari folder-folder tadi di bagian public ya. Nah, di bagian public sebelumnya hanya ada beberapa file saja, htaccess, favicon, index, kemudian robots. Kita akan buat terlebih dahulu untuk sebuah folder. Saya akan buat folder, kita berikan nama misalnya dashboard begini. Kemudian kita enter. Dan kita akan letakkan folder-folder tadi di bagian dalam dari folder dashboard ini. Saya Ctrl V saja. Nah, nanti di bagian dalam dari folder dashboard akan ada beberapa folder CSS, font, image, dan juga vendor. Selesai untuk melakukan proses mengcopy folder, kita buka lagi untuk di bagian GitHub ini saya close saja. Kemudian di bagian Majestic Admin saya close sehingga ada di bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini kita akan gantikan template yang dimiliki di bagian dashboard. Kalau coba kita lihat di bagian Visual Studio Code kita, lokasinya kemarin kita letakkan di bagian resource, kemudian masuk ke bagian views, kemudian masuk ke bagian out ya. Nanti coba kita lihat dulu di bagian root kita ya, di bagian root. Coba kita buka lewat sini saja. Routes ya. Kemudian di bagian web.php. Di bagian dashboard sebenarnya kita cuma memberikan return seperti ini saja. Tulisannya adalah selamat datang ya. Nah, kita akan coba gantikan dulu dari return ini supaya dia tidak langsung menuliskan seperti ini, tetapi kita akan buat dia supaya memanggil dari salah satu resource.
Misalnya kita akan buat resource dulu di bagian resource, views, kita coba buat sebuah folder dulu ya, di bagian dalam dari folder views ini. Saya akan buat sebuah folder dengan nama dashboard begini. Oke, saya enter. Kemudian saya akan buat sebuah file di dalam dashboard ini, saya berikan nama index.blade.php misalnya. Kemudian saya enter. Saya akan berikan tulisannya dan saya akan copy saja dari root ini. Ya, saya akan copy saja di sini. Saya Ctrl X ya, kemudian saya letakkan di bagian index.blade yang letaknya ada di bagian folder views, kemudian folder dashboard, kemudian file index.blade ya. Saya akan Ctrl V di sini. Selamat datangnya, nggak usah pakai petik. Ini juga tidak usah pakai petik. Ya, seperti ini. Ini saya gantikan dengan tanda yang dimiliki oleh blade. Nah, saya gantikan seperti ini. Kemudian dari index.blade ini yang ada di dalam folder dashboard, saya akan letakkan dia di bagian views kita. Ya, saya akan gantikan ini dengan yang dimiliki oleh dashboard. Return view, kemudian akses ke bagian dashboard. Dashboard index. Saya Ctrl S, coba kita lihat dulu tampilannya. Not found, sebentar, berarti belum sesuai. Return view. Sepertinya ini karena di bagian public kita ya ada sebuah folder namanya adalah dashboard ya. Kita gantikan saja ya di bagian public ini bukan lagi dashboard, nama dari direktorinya kita ganti menjadi admin misalnya. Admin gitu ya. Kita enter, sekarang kita coba buka lagi. Kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi karena dia di bagian public kita ada folder dashboard, sedangkan kita melakukan akses di bagian root kita, akses kita ke alamat yang sama ya, ini adalah dashboard. Jadi kita rename saja tadi di bagian folder public, bukan lagi dashboard, tapi kita ganti menjadi admin. Sekarang berikutnya kita akan menggantikan dari tulisan di bagian index.blade ini, di bagian dalam dari folder dashboard, yang sebelumnya tulisannya hanya selamat datang, kemudian emailnya, kemudian di halaman dashboard begini. Dan akan kita gantikan dengan script yang kita dapatkan dari template-nya tadi yang sudah kita download. Sekarang kita buka untuk Visual Studio, untuk browser kita. Kemudian saya sudah siapkan untuk alamatnya menuju ke gis.github. Ini adalah versi yang ringkas dari project yang kita download tadi dari GitHub. Kita akan copy saja untuk scriptnya ini, saya klik di bagian row misalnya, biar kita bisa langsung copy saja. Kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita akan letakkan tadi untuk script kita tadi, ya di bagian gis tadi, saya akan letakkan di bagian index.blade ini, yang mana dia sebelumnya berada di bagian dalam dari folder dashboard, kemudian filenya adalah index.blade ya. Di bagian views ya, resource views, dashboard, kemudian index.blade. Saya paste saja di sini. Ya, saya Ctrl S. Kemudian coba kita lihat untuk tampilannya. Ini saya close di bagian gis. Kemudian saya coba refresh. Nanti dia akan menampilkan versi ringkas seperti ini dari halaman Majestic kita. Nah, kenapa dia belum bisa tampil dengan lebih baik sesuai dengan yang kita lihat dari project yang dimiliki oleh GitHub-nya tadi? Ini karena dia belum melakukan akses langsung ke CSS-nya serta JavaScript-nya. Nah, sekarang kita akan merubah untuk alamat yang diakses ya. Kalau kita lihat di bagian script kita ini, dia masih mengarah ke bagian vendors ya, kemudian CSS, belum menambahkan di bagian depannya. Nah, kalau misalnya ini bisa kita tambahkan di bagian depannya sesuai dengan lokasi yang kita miliki tadi di bagian dalam dari folder public. Ya, sebenarnya kan dia letaknya di bagian dalam dari admin ini ya, public, admin, kemudian CSS, fonts, image, JS, serta vendors. Nah, sekarang kita akan tambahkan di bagian depannya, bukan lagi langsung vendor seperti ini, tetapi kita masukkan sesuai dengan lokasinya. Lokasinya ada di bagian dalam dari folder admin, tetapi dia perlu kita akses sesuai dengan alamat dari web kita. Nah, caranya kita masukkan dengan blade seperti ini, ya, script blade seperti ini, kemudian kita panggil dengan asset, ini.
Nanti dia akan memanggil sesuai dengan lokasi dari public kita ya. Kita masukkan di sini sesuai dengan foldernya. Foldernya adalah admin ya. Maka kita masukkan aset kemudian admin. Jangan lupa di belakangnya dikasih slash seperti ini. Nah, tinggal kita copy untuk cara pemanggilannya ini. Saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Ya, kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Di sini CSS-nya saya letakkan di bagian bawahnya. Kemudian image-nya saya letakkan di bagian bawahnya. Kemudian kita scroll ke bagian bawah yang masih akses. Di sini ada image, saya letakkan di bagian image ini. Kemudian logo min ini saya letakkan juga. Kemudian kita scroll ke bagian bawah lagi yang masih melakukan akses. Nih ada image ya, saya letakkan di bagian depan sini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di atas harusnya sudah. Sekarang kita scroll ke bagian bawah teman-teman ya. Scroll ke bagian bawah, kemudian akses ke JavaScript-nya kita sesuaikan. Kemudian bawahnya lagi, vendors-nya. Kemudian masukkan di bawahnya lagi. Kemudian di sini ada akses ke vendors data tabel, kita tambahkan di depannya. Ini kita tambahkan lagi yang mengakses ke JavaScript serta CSS kita sesuaikan dulu. Masukkan di sini. Masukkan di sini. Kemudian di sini dashboard-nya. Kemudian data tabelnya. jQuery-nya. Data tabel bootstrap-nya. Cookie-nya. Oke ya, harusnya sudah. Sekarang coba kita buka lagi. Kita coba refresh. Nah, harusnya tampilannya seperti ini teman-teman, harusnya sama karena sumber yang kita akses sama dan kita tambahkan dengan tambahan akses ke bagian public kita ya, dan di bagian folder admin. Sekarang coba kita lihat di bagian kanan atas ada tombol, ada avatar mas-mas ini, kemudian tulisannya adalah Louis Barnett. Kalau kita klik di bagian raw ini, nanti akan ada dua buah menu ya, ada menu settings dan juga menu logout. Nah, untuk setting sebenarnya tidak kita gunakan, maka kita akan hapus nanti. Kemudian yang di bagian logout, ini belum mengarah ke tombol yang kita miliki ya, untuk melakukan proses logout. Nah, sekarang kita akan coba edit dulu di bagian Visual Studio Code kita. Kita masuk ke bagian index.plate, kemudian kita cari lokasinya untuk logout serta setting ya, akan kita hilangkan saja. Kita coba ke atas ini, kita cari yang proses logout. Nah, ini ya. Di tempat saya line-nya adalah 48. Silahkan teman-teman cari untuk lokasi dari logoutnya. Yang pertama saya akan hapus dulu untuk settings-nya ini. Saya sisakan yang di bagian logout. Kemudian saya akan gantikan dari logout ini, saya akan tambahkan dengan URL href. Ya, saya akan masukkan dari out, dari lokasinya adalah URL out slash logout. Saya Ctrl S. Sekarang coba saya refresh dulu. Settingnya sudah hilang. Sekarang kalau misalnya saya klik di bagian logout, oh sorry, bukan titik ya, slash out logout ya. Sekarang coba kita refresh dulu. Kemudian saya akan klik di bagian logout. Nah, nanti dia akan keluar ke bagian halaman depan ya dari proses melakukan login dulu. Sekarang saya coba akan login lagi. Kemudian kita akan memilih di sini namanya masih Louis Barnett. Kita akan gantikan sesuai dengan akun kita ya. Kalau kita lihat di bagian akun kita kan sesuai dengan nama yang dimiliki teman-teman ya. Kalau misalnya namanya saya di sini harusnya adalah tulisannya Rafif, jadi harusnya di atas ini tulisannya adalah Rafif. Nah, sekarang saya akan gantikan tulisan Louis Barnett ini sehingga sesuai dengan nama kita masing-masing. Caranya kita buka di bagian Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke nama Louis Barnett ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan dari out yang sudah disediakan oleh Laravel, nanti kita bisa panggil untuk kolom-kolom yang ada di bagian tabel users ya. Kalau kita lihat di bagian tabel user kita di PHP MyAdmin, nanti dia akan ada banyak kolom ya di bagian dalam dari tabel user tadi.
Nah, kita bisa panggil nanti untuk kolom-kolomnya tadi yang mana dengan menggunakan helper yang dimiliki oleh Laravel, helpernya adalah out. Kalau coba kita lihat di sini Laravel Portfolio, kemudian masuk ke tabel user, kita pilih di bagian struktur. Nanti kan ada beberapa kolom ya, ID sampai dengan Google ID. Nah, ini kita bisa panggil langsung ketika kita menggunakan helper dari Laravel tadi. Nah, caranya di sini di bagian di sini ya, Load_Barnet ini kita akan panggil dengan menggunakan out begini. Kemudian kita tuliskan user. Artinya dia akan mengambil dari model user. Kemudian berikutnya kita panggil untuk tiap-tiap kolomnya. Misalnya saya ingin memanggil untuk kolomnya di bagian kolom name ya, maka kita tuliskan di sini name begini. Kita Ctrl S, kemudian coba kita buka, kita coba refresh. Nah, nanti tulisannya adalah Rafif ya, sesuai dengan nama yang kita miliki di bagian tabel kita. Kalau misalnya kita ingin untuk Google ID misalnya, maka kita tinggal ganti di sini bukan lagi name tetapi Google ID begini. Ya, saya Ctrl S lagi, kemudian coba saya refresh. Nanti harusnya sesuai dengan ID di bagian Google ID kita ya, 1165. Kalau kita lihat di bagian browse di sini harusnya sama 1165. Ya, sama ya 1165. Sekarang saya akan kembalikan lagi saja supaya mengakses ke name yang saya punya. Ya, saya gantikan menjadi name begini. Kemudian saya Ctrl S. Coba kita lihat. Ya, sudah sesuai dengan nama yang saya punya, Rafif begini. Nah, sekarang untuk gambarnya ini kan bukan gambar kita ya. Nah, kita akan gantikan sekalian saja sehingga gambarnya ini mengambil dari avatar yang kita punya dari Google. Nah, sekarang sebenarnya ketika kita melakukan proses login dan kita akan dapat kembalian data dari Google. Sebenarnya selain untuk name, email, dan juga ID, dia juga mengembalikan untuk avatar yang bisa kita gunakan ya, alamat avatarnya. Sekarang coba saya login dulu. Kemudian saya akan membuka untuk controller kita untuk melakukan proses login ya. Saya akan buka dulu. Dia ada di bagian app, kemudian http controllers di bagian out controllers. Nah, di sini kalau kita dapatkan kembaliannya kan hanya yang kita tangkap ya, di sini ada user ID, email, dan juga name. Sebenarnya dia juga mengembalikan untuk avatar ya. Coba saya. Jadi avatar ini gambar teman-teman ya. Jadi gambar untuk profil picture ketika kita membuat akun di Gmail. Nanti biasanya kita bisa masukkan untuk avatarnya. Saya coba tuliskan di sini untuk avatar ini ya. Avatar user avatar. Coba saya echo avatar. Saya exit dulu ya di sini. Saya exit untuk proses callback-nya. Kemudian coba saya lakukan proses login. Nanti kalau sudah oke, harusnya dia mengembalikan sesuai dengan alamat avatar kita. Nah, di sini ya. Ini kalau kita blok, ya, saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian browser kita. Saya paste di sini. Nah, ini adalah gambar yang kita miliki ya. Jadi ini adalah profil picture yang saya punya untuk akun email saya. Nah, terkait dengan gambar ini kita akan melakukan dua buah hal. Yang pertama adalah gambar ini akan kita simpan nanti di bagian dalam dari folder kita. Dan kita akan letakkan di bagian folder admin tadi ya, di bagian halaman depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar ini akan kita simpan juga di bagian database kita ya, untuk nama dari filenya. Sehingga ketika kita membuka di bagian Blade, kita tinggal panggil untuk isian dari kolomnya, nanti dia akan menampilkan untuk gambarnya. Di mana gambarnya akan mengambil dari lokasi di bagian folder kita nanti. Nah, enaknya kita simpan saja dengan nama dari Google ID kita ya, sehingga kan harusnya Google ID tidak berganti-ganti ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di bagian tabel kita, kita simpannya kan untuk alamatnya seperti ini ya. Jadi Google ID-nya, kemudian ID-nya. Coba kita siapkan saja satu buah kolom ya. Satu buah kolom kita akan berikan nama avatar misalnya, di mana avatarnya nanti akan menyimpan dari nama file yang akan kita letakkan di bagian folder kita. Saya buka Visual Studio Code, kemudian saya akan buat sebuah kolom baru. Saya masukkan PHP artisan make, kita buat kolom dengan menggunakan migration.
Migration saya akan buat kolomnya user add kolom avatar begini. Avatar. Kemudian kita khususkan untuk tabel. Tabelnya adalah tabel users. Ya, tabel user. Sekarang coba kita lihat untuk migration kita di bagian folder database, migration di bagian file yang terakhir ya. Nah, di sini masih kosong untuk bagian function app-nya, hanya mengarah ke bagian tabel user ini. Kita tambahkan satu buah kolom di dalamnya. Saya masukkan tabel string, kita berikan tipe string saja. Kemudian kita berikan nama avatar. Ya, ini kita berikan null label saja, bisa diisi bisa tidak ya. Null label seperti ini. Kemudian sekalian saja kita atur di bagian model kita. Di bagian app, kemudian models, masuk ke bagian user. Kita tambahkan di bagian fill label ini satu buah isian, yakni adalah avatar. Kita Ctrl S ya. User saya close. Kemudian di bagian add column avatar saya biarkan. Kemudian kita lakukan proses migrate, php artisan make migrate. Kemudian kita arahkan untuk lokasinya, path-nya kita arahkan, sehingga yang kita ambil cuma satu file ini saja. Saya klik kanan, saya rename, saya copy untuk alamatnya ya. Kemudian masukkan di bagian path ini, database. Kemudian migrations slash, nah seperti ini. Kemudian kita enter. Oops, sorry. Selanjutnya kita sesuaikan di bagian controller kita. Untuk migrate-nya saya hilangkan, ya, saya close. Kemudian saya akan masukkan untuk avatar ini ke tabel kita, dan kita akan masukkan dari lokasi dari avatar ini ke dalam folder kita ya. Nah, pertama kita akan simpan di sini dengan menggunakan avatar. Kemudian kita akan masukkan dia ke dalam file kita ya. Di sini misalnya saya akan buat sebuah variabel dulu, avatar file, di mana avatar file ini akan melakukan akses. Kita akan berikan nama yang baru ya. Misalnya di sini adalah id-nya .jpg misalnya ya. Jadi untuk nama avatarnya, filenya, nanti kita akan simpan dengan nama avatar file.jpg. Kemudian berikutnya dari file yang kita punya, kita akan panggil dan kita akan simpan dia. Kita akan masukkan dengan file, kita pakai yang vset ini. Ya, kalau teman-teman pakai yang plugin atau ekstensi yang sudah kita sebutkan sebelumnya di video yang lalu ya, kita bisa klik kanan kemudian import class ya. Kita import class, nanti tinggal kita pilih dari vset ini, illuminate support vset file ini. Nanti dia akan menambahkan di bagian atasnya. Kalau misalnya belum ada, kalau misalnya sudah ada, dia langsung akan menambahkan. Kemudian kita akan berikan nama yang lain, misalnya saya berikan avatar file, di mana avatar file adalah gabungan antara Google ID-nya, ya, titik, kemudian kita berikan ekstensinya .jpg begini, ya. Jadi nanti di bagian avatar file dia akan menyimpan untuk nama filenya dengan menggunakan gabungan antara Google ID dan ditambahkan dengan ekstensinya, yakni adalah .jpg. Kemudian berikutnya kita akan menyimpan dari file tersebut ya. Kalau kita lihat untuk filenya kan masih tersimpan dalam URL seperti ini ya. Nah, dari file URL ini kita akan simpan dia ke dalam temporary file ya. Kemudian nanti baru kita masukkan ke folder kita ya. Caranya di sini saya akan buat sebuah variabel misalnya file content, di mana file content ini akan mengambil dari datanya file get contents. Dan kita akses ke lokasi sebenarnya dari si avatarnya ya, di sini ya, avatar ini. Saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian dalam dari file get content ini. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya dari file content ini kita akan masukkan dia ke dalam sebuah folder ya. Saya akan masukkan dia dengan menggunakan file. Ya, filenya coba kita klik kanan ya, kemudian import class, nanti dipilih di bagian illuminate support vset file ini. Nah, nanti dia akan menambahkan di bagian atasnya ya.
Kalau teman-teman mengikuti dari video sebelumnya, kita sudah sebutkan ekstensi yang digunakan namanya adalah namespace resolver, PHP namespace resolver. Ya, kita masukkan file seperti ini, kemudian kita berikan pilihan put. Ya, jadi dia akan meletakkan file yang kita dapatkan dari avatar tadi dan kita akan masukkan dia ke dalam sebuah folder. Foldernya di mana? Foldernya kita arahkan di public path. Kemudian kita masukkan saja ke bagian admin. Folder admin, coba kita lihat di bagian public ya. Di bagian public nanti ada admin, kemudian image, kemudian faces ya. Masukkan ke bagian faces ini saja. Admin, kemudian image, kemudian faces ya, di bagian faces. Kemudian langsung kita masukkan saja untuk dari filenya ya. Filenya bernama avatar_file. Avatar_file. Ini pakai petiknya 2 ya. Ini juga petiknya 2. Seperti ini, kemudian kita berikan koma ya. Kita berikan koma di setelahnya di sini dari file konten kita. File konten. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti filenya akan masuk dari file get content yang kita dapatkan dan kita akan masukkan ke lokasi sebenarnya di bagian folder kita. Nah, kalau misalnya sudah, baru kemudian kita masukkan untuk avatar filenya ini ya, lokasi dari filenya ini kita letakkan di tabel kita sehingga dia akan memasukkan datanya di sini. Ya, namanya adalah avatar. Ini adalah nama kolomnya. Kemudian kita isi dengan avatar file, di mana avatar file ini gabungan antara ID Google-nya ditambahkan dengan .jpg. Ya, sekarang coba kita lihat dulu, face-nya harusnya hanya face saja. Di sini kan hanya tulisannya faces, ada face 1, face 2, kemudian sampai dengan face 27 ya. Sekarang coba kita ulangi dulu di sini ya. Coba saya refresh. Kemudian saya klik di bagian login dengan Google. Nah, dia sudah masuk. Kalau kita lihat di bagian tabel kita, di bagian avatar harusnya sudah masuk ya di sini 1165904. Kalau sekarang kita coba lihat di bagian avatar, ya coba lihat. Nah, di sini ya juga sudah masuk ya di sini. Di bagian image face, satu buah file sudah masuk. Kalau saya klik, nanti sesuai dengan gambar yang saya punya ya di bagian Google. Ini adalah gambarnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan masukkan dari gambarnya tadi dan kita akan panggil di bagian index.blade kita. Ya, di sini. Nah, kalau sebelumnya dia akan mengambilnya dari face 5.9 ya. Sekarang kita akan ambil dan kita akan gantikan dari out user. Ini adalah tabel user. Kemudian yang kita panggil kolom avatar begini. Nah, kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka lagi di bagian admin kita coba refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah sesuai dengan ikon yang saya miliki di email saya. Kemudian namanya juga sudah sesuai dengan email yang saya punya. Langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat untuk sebuah menu ya. Di sini cuma ada satu buah menu saja, namanya adalah documentation. Selanjutnya di sini kita akan membuat satu buah menu dan menunya kita akan khususkan terkait dengan halaman. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah model dan juga sebuah migration. Saya akan buat sebuah model PHP artisan make model. Modelnya kita berikan nama halaman misalnya. Kemudian kita akan buat sekaligus untuk migrationnya. Saya berikan -m, opsi -m, supaya dia membuat untuk modelnya juga sekalian membuat untuk migrationnya. Ya, saya enter saja. Kemudian coba kita lihat, dia akan membuat dua buah file. Yang pertama adalah modelnya, dia terletak di app model, kemudian halaman. Kemudian untuk file yang kedua adalah create halaman tabel. Harusnya letaknya ada di bagian database, kemudian migration. Dan ada di bagian file yang paling bawah ya. Saya close untuk bagian terminalnya. Kemudian di bagian halaman, entah kenapa ketika kita membuat untuk tabel halaman, maka dia langsung dibuat dengan nama halaman ya. Kurang tahu kenapa kita ketika membuat model halaman langsung dibuat namanya adalah halaman. Mungkin kalau teman-teman tahu alasannya bisa tuliskan di kolom komentar mengapa alasannya seperti ini. Saya masukkan halaman, saya ganti ya tulisannya dari halaman tadi menjadi halaman. Begitu juga di bagian down, dari yang sebelumnya halaman, ya kita ganti menjadi halaman begini. Ya, saya Ctrl S.
Kemudian saya akan membuat dua buah kolom baru. Kalau yang sebelumnya hanya ada dua buah kolom ID dan juga timestamp, kita akan buat dua buah kolom baru. Saya akan masukkan yang pertama untuk kolomnya saya berikan tipe string saja. Kalau string berarti dia akan membuat untuk tipenya varchar dan panjangnya 255 ya. Saya berikan judul. Kemudian saya akan buat satu lagi dan kita akan berikan teks, tipenya adalah teks. Ini adalah isiannya ya. Saya berikan nama kolomnya dengan nama isi begini. Kemudian setelah kita membuat dua buah kolom, lanjut kita akan masukkan tabel halaman ini atau halaman ini yang sudah kita rename menjadi halaman ini. Masuk ke tabel ke database yang kita miliki ya. Saya akan masukkan dengan perintah php artisan migrate. Kemudian kita tentukan path-nya. Path-nya ada di database, kemudian migrations, kemudian nama filenya ya. Nama filenya saya akan copy saja, saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di belakang dari slash migration ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan enter. Harusnya dia akan masuk di sini untuk satu buah tabel baru di mana nanti akan ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 3 kolom tambah timestamp-nya berarti ada dua buah kolom, berarti ada 5 kolom ya. Sekarang coba kita lihat di bagian tabel di bagian larvar portofolio, kemudian di bagian tabel halaman ya. Saya klik di bagian struktur, nanti akan ada 5 buah kolom ya, ID, judul, isi, kemudian created tab, serta updated tab. Kemudian kita sesuaikan langsung saja di bagian model kita. Ya. Ini adalah di bagian migration, saya close, harusnya sudah oke. Kemudian kita lanjut ke bagian app, kemudian models. Kita akan berikan pengaturan di bagian model halaman ini. Ya. Kalau kita menggunakan halaman ini, takutnya nanti dia juga memberikan namanya halaman ya. Maka kita berikan di sini tulisan protected, kemudian tabel. Tabelnya kita sesuaikan namanya supaya langsung saja dia mengarah ke tabel halaman. Kita tuliskan halaman begini. Kemudian kita perlu masukkan juga untuk fillable. Soalnya kalau kita tidak masukkan fillable, biasanya nanti kalau kita akan masukkan isian data ke salah satu kolomnya, nanti dia akan bermasalah ya. Saya masukkan fillable ini. Nah, di bagian fillable kita tentukan dalam bentuk array ya, di mana nanti ada judul, kemudian ada juga isi ya. Jadi dua buah kolom baru. Nah, sedangkan untuk ID serta updated add serta created add dia otomatis sudah bisa dimasukkan langsung oleh si fillable ini ya ketika kita menggunakan model halaman. Oke, ini harusnya sudah di bagian modelnya saya close juga. Kemudian berikutnya kita akan membuat sebuah controller baru dan kita akan berikan untuk controllernya dengan nama halaman. Ini saya akan clear saja. Kemudian di bagian terminal saya akan buat sebuah controller, saya masukkan php artisan make controller. Kemudian controllernya kita berikan nama halaman controller begini. Nah, kalau misalnya ini kita enter saja, harusnya dia sudah langsung membuat ya untuk controllernya. Tetapi karena kita akan melakukan operasi CRUD ya, ada proses create, read, update, serta delete, maka kita berikan opsi di bagian belakangnya dengan resources begini. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita membuatnya, dia langsung akan memberikan beberapa fungsi di dalamnya ya. Ada fungsi create, ada fungsi store, update, serta destroy, serta beberapa fungsi yang lainnya. Ya, resource saja ya, tidak resources. Nah, seperti ini kemudian kita enter saja. Nanti dia akan membuat langsung di bagian dalam dari folder app http controllers, nanti akan ada satu buah file baru namanya adalah halaman controller. Kalau sekarang coba kita buka di app http controllers, kemudian di bagian halaman controller, nanti dia akan membuat satu buah file dan di dalamnya ada beberapa fungsi ya, ada fungsi index, fungsi create, fungsi store, fungsi show ya sampai dengan fungsi update serta destroy. Kita mulai dengan fungsi index dulu teman-teman ya, kita scroll ke bagian atas. Untuk bagian terminalnya saya close saja. Ya, saya masuk ke bagian fungsi index. Di bagian fungsi index, coba kita akan membuat dia supaya mengembalikan nilainya berupa bleed.
Dan blade-nya kita akan buat untuk folder baru misalnya. Ya, saya akan masukkan dulu untuk lokasi blade-nya. Saya buat sebuah blade baru di bagian resource, views. Kita satukan saja ya di sini di bagian dashboard ini. Jadi di bagian dashboard nanti ada beberapa folder yang ada di bagian dalam dari si dashboard ini ya. Saya masukkan ke bagian dashboard, saya berikan nama halaman begini, kemudian saya enter. Selanjutnya nanti di bagian halaman saya akan buat file juga di bagian dalam dari folder halaman ini. Ya, saya masukkan namanya adalah index.blade.php misalnya. Saya tuliskan hi begini saja. Kemudian saya akan arahkan supaya dari bagian fungsi index ini dia mengarah ke hi tadi ya, di mana hi tadi ada di lokasi dashboard, kemudian halaman serta indeks ya. Kita return sini begini, return view-nya mengarah ke dashboard, kemudian mengarah ke folder halaman, kemudian mengarah ke file index begini. Saya Ctrl S ya. Kemudian coba kita buka dulu. Kita masukkan di sini dengan kita belum masukkan untuk root-nya ya. Jadi kalau mau kita akses untuk lokasi dari controller kita, maka kita perlu melakukan akses kepada root kita supaya di bagian root bisa mengarah ke controller yang mau kita tuju. Kita buka untuk root kita. Root harusnya dia berada di bagian roots ya. Kemudian masuk ke bagian web.php ya, di bagian ini. Di bagian root kita tambahkan, misalnya saya masukkan root, kemudian get begini, ya. Kemudian di bagian get kan kita masukkan ya untuk polanya. Jadi polanya biar dia lebih tertata begitu, kita masukkan dashboard misalnya /halaman misalnya, ya. Kemudian misalnya nanti kita akan buat menu baru, misalnya menunya adalah profil, maka kita letakkan di bagian belakang dari dashboardnya ya. Jadi supaya lebih tertata begitu. Nah, kalau kita masukkan di bagian root, berarti kan kita perlu masukkan dulu dashboard begini. Kemudian nama dari alamatnya, misalnya namanya adalah halaman begini. Baru kemudian di belakangnya kita atur untuk lokasi dari controllernya. Controllernya kalau kita punya di sini namanya adalah halaman controller. Nah, ditulis seperti itu saja. Kemudian kalau misalnya dia belum menambahkan di bagian atas, bisa kita klik kanan begini, kemudian pilih di bagian import class seperti yang sebelumnya ya. Import class nanti dia akan menambahkan di bagian atasnya. Ya, kalau misalnya ini sudah ya berarti sudah masuk kan ya. Nah, seperti ini halaman controller, kemudian kita masukkan di sini adalah kelasnya. Kemudian kalau ini dia berupa dashboard halaman, berarti kan dia melakukan akses kepada lokasi halaman depan ya, atau fungsinya fungsi indeks seperti ini. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan cara seperti ini, berarti kalau misalnya kita punya beberapa halaman kan kita perlu tambah satu-satu ya, 1, ya, 2, 3, 4 ya. Misalnya di sini selain halaman kita punya skill misalnya, ya. Kemudian selain itu misalnya kita punya profil misalnya, ya. Jadi kita tambahkan satu persatu. Nah, tentu saja ini kan berulang ya. Nah, ini kita bisa gunakan cara yang lain, di mana kita langsung menggunakan saja yang namanya prefix teman-teman ya. Kita tuliskan di sini prefixnya root, kemudian prefix. Prefixnya dimulai dengan pola apa? Polanya adalah dashboard begini. Dashboard. Ya, kemudian kalau misalnya kita akan langsung menggunakan bisa kita tuliskan grup. Nah, grup begini. Kemudian di bagian dalam dari grup kita tentukan apa saja isian dari prefix dashboard ini ya. Kita masukkan function. Nah, di dalam function ini baru kita masukkan apa-apa saja yang akan ada di dalamnya ya. Saya akan copy kemudian letakkan di bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya. Artinya kalau kita menggunakan dashboard kemudian get dashboard, maka dia akan melakukan akses kepada controller halaman dan fungsinya adalah fungsi indeks. Dan tentu saja di bagian dalamnya tidak perlu kita masukkan full seperti ini ya. Karena kita sudah masukkan untuk dashboardnya, prefixnya sudah kita masukkan, tinggal kita berikan seperti ini saja, halaman begini. Nah, coba kita buka dulu ya. Saya akan masukkan ke halaman begini. Saya enter. Dashboard halaman indeks kurang D teman-teman ya. Kurang D, saya tambahkan dulu D-nya. D,
Kita coba ulangi lagi, saya coba refresh. Nah, seperti ini. Ya, sekarang dia sudah mengembalikan dari root kita. Nah, tinggal dari bagian atas kita masukkan, ya ini di bagian root, ini kan masih mengarah ke view kita ya. Ini kita tambahkan saja di sini. Kita masukkan dengan root, root, ya, kemudian get. Kemudian karena dia langsung mengarah ke bagian dashboardnya, tinggal kita berikan slash begini. Kemudian kita return dia supaya dia mengarah ke bagian view kita, ya. Return function. Nah, di sini saya Ctrl X, kemudian letakkan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika melakukan akses kepada dashboard, maka dia perlu melakukan aksi. Aksinya adalah melakukan autentikasi terlebih dahulu. Apakah seseorang yang melakukan akses kepada halaman dashboard ini, dia sudah dalam posisi login ataukah belum? Kalau sebelumnya kita tinggal masukkan di bagian ekornya ini ya, tulisan middleware out. Nah, ini kita bisa masukkan di bagian prefix ini, kita copy saja nih. Sekalian dengan panahnya ini ya. Saya Ctrl X, kemudian letakkan di bagian belakang dari si prefix ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba saya refresh dulu, pastikan bisa keluar. Nah, dia masuk seperti ini. Kalau misalnya saya akan coba akses dengan menggunakan incognito, ya, yang artinya nanti kan belum punya autentikasinya belum dilakukan ya. Harusnya dia akan diredirect ke bagian login dulu ya. Saya masuk incognito, saya Ctrl V di sini. Nah, dia sudah diarahkan ke bagian halaman login. Oke ya, berarti untuk middleware-nya sudah oke. Oke. Nah, teman-teman, kita masukkan tadi di bagian root tadi hanya satu buah alamat saja ya. Saya masukkan get halaman. Sedangkan kalau kita lihat di bagian halaman controller, sebenarnya kan dia punya banyak fungsi ya. Ada index sampai dengan fungsi destroy. Nah, untungnya di bagian Laravel bisa langsung kita masukkan ya, tanpa perlu kita berikan penerjemahan satu persatu dengan root, get, ya. Kemudian kalau misalnya ada metodenya post, perlu kita masukkan post, ya. Kemudian put, update, destroy dan sebagainya. Kita bisa masukkan langsung saja dengan resource seperti ini. Tinggal di bagian belakangnya tidak usah kita sebutkan untuk indeksnya, ya, kita hilangkan saja untuk indeksnya, ya. Tinggal kita masukkan halaman controller. Kemudian untuk tanda kurung sikunya kita hilangkan, kemudian kurung siku di belakangnya juga kita hilangkan. Nah, seperti ini. Sekarang kalau misalnya kita coba di sini, nah harusnya sama saja karena dia sudah langsung diterjemahkan ya. Dan untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh root kita bisa cek dengan menggunakan terminal, kemudian kita tuliskan php artisan root list begini ya. Kalau kita enter, nanti dia akan mengeluarkan apa saja yang sudah dilakukan routing terhadap aplikasi kita. Misalnya kalau kita baca di sini ada dashboard halaman create, sebenarnya dia melakukan akses kepada controller halaman. Kemudian fungsi yang dijalankan adalah fungsi create. Misalnya di sini ada untuk dashboard halaman, kalau dia dilakukan metodenya adalah post, maka sebenarnya yang dilakukan akses adalah ke bagian halaman. Kemudian fungsinya adalah fungsi store ya, cara bacanya seperti itu. Saya clear, ya harusnya sudah oke. Saya close saja. Sekarang coba kita balik lagi ke bagian dari dashboard halaman ya. Tulisannya hanya hai seperti ini saja. Selanjutnya kita akan membuat supaya ketika dilakukan akses kepada dashboard kemudian halaman, dia akan menampilkan untuk tulisan-tulisan yang ada di tabel halaman kita ya. Sementara ini masih kosong, nanti kita akan masukkan beberapa data ya di tabel halaman ini. Ya, saya masuk ke bagian dashboard halaman ini. Kemudian saya akan memasukkan di sana untuk stylingnya atau blade kita di bagian dalam dari file index kita. Ya, saya masuk ke bagian resource, kemudian views, masuk ke bagian dashboard di bagian index.blade kita ini. Sorry, bukan halaman. Oh, sebentar. Index ini ya, bukan index.blade yang di bagian dashboard ya. Halaman kemudian index.blade. Nah, teman-teman, kita sebenarnya sudah mempunyai untuk tampilannya di bagian index.blade. Ya.
Index.bleed-nya yang ada dua ya. Jadi kalau index.bleed-nya ada yang berada di bagian dalam dari halaman. Ada juga yang namanya dari index.bleed.php yang ada di bagian dalam dari dashboard. Nah, jangan salah ya. Jadi ada dua buah index.bleed, atau untuk mudahnya di bagian dalam dari dashboardnya saya ganti saja, bukan index.bleed, saya ganti misalnya adalah layout.bleed begini ya, sehingga untuk layout.bleed dia ada di bagian dalam dari dashboard, sedangkan index.bleed dia ada di bagian dalam dari halaman index. Nah, layout.bleed ini sebenarnya kan adalah template besar begitu, ataupun template global yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita lihat untuk template layoutnya tadi, sebentar saya akses dulu ya di sini. Untuk alamatnya bukan mengarah ke indeks, tapi kita arahkan di sini ke layout ya. Di bagian root ya kita arahkan ke layout. Oke, di bagian layout. Sekarang coba kita buka dulu. Nah, di sini ya. Ini adalah template besarnya. Nah, sebenarnya ketika nanti kita membuat untuk template untuk misalnya fungsi di bagian halaman, nanti sebenarnya yang berubah kan hanya di bagian tengahnya ini saja ya, sedangkan di bagian atas, kemudian di bagian kiri, di bagian bawah ini adalah sama. Yang membedakan adalah di bagian tengah. Maka kita akan menggunakan layout.bleed tadi supaya template dasarnya ini bisa digunakan di menu-menu yang lain ya. Nah, inilah keuntungannya ketika kita menggunakan bleed ini. Nah, caranya kita akan pecah terlebih dahulu untuk layout.bleed ini ya. Kita akan pecah menjadi dua buah bagian. Yang di bagian layout.bleed kita biarkan dia menyimpan untuk yang bagian utamanya saja, sedangkan kalau kita lihat di sini recent purchase ini adalah tiap-tiap detail dari halaman yang kita tuju ya. Ini kita pisahkan saja. Jadi recent purchase ini kalau teman-teman lihat ada di line 81 kalau di tempat saya. Silahkan dilihat, lokasinya ada di bagian dalam dari cut body ini. Ya, saya akan copy ini, saya Ctrl X, kemudian saya akan pindahkan dia nanti di bagian index.bleed ini. Saya Ctrl V di sini. Nah, seperti ini. Nah, supaya kita lihat dulu coba, ya kita lihat dulu, kita masuk ke bagian halaman. Jika enter, tulisannya hanya recent purchase saja, karena kita belum memasukkan template dasarnya. Nah, caranya bagaimana supaya dia ini juga menggunakan template dasar yang dimiliki oleh si layout.bleed. Caranya kita masuk ke bagian index.bleed, kemudian kita masukkan dengan menggunakan extends ya. Kita masukkan b extend begini. Nah, tinggal di bagian b extend kita tentukan lokasi dari template dasar kita. Lokasinya ada di dashboard, kemudian di bagian filenya adalah layout. Pemisahnya titik ya kalau menggunakan bleed ini, dashboard kemudian layout. Sekarang coba kita refresh dulu. Nanti dia akan menampilkan dari template dasarnya. Sedangkan di bagian dalamnya belum tampil. Kenapa belum tampil? Karena kita belum masukkan untuk cara supaya si recent purchase ini masuk ke bagian template dasar kita. Nah, bagaimana coba supaya dia masuk ya? Kita bisa masukkan di bagian dalam dari cut body ini, tulisannya adalah B yield. Nah, tulisan B yield seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini konten. Jadi kita akan menandai ya. Kita tandai bahwa di bagian dalam dari cut body ini dia punya sebuah tempat namanya adalah konten. Nah, tinggal di bagian index.bleed yang ada di bagian dalam dari folder halaman, kita berikan penandanya ya. Kita masukkan B section. Nah, B sectionnya sesuai dengan nama yang kita tandai. Kita tandai di sini namanya adalah konten, maka kita masukkan di sini konten begini. Kemudian karena ini kan ada section pembukanya, kemudian ada section penutupnya. Tinggal recent purchase-nya ini kita naikkan. Nah, kita naikkan begini. Ya, sehingga dia ada di bagian dalam dari lokasi konten. Kalau sekarang coba kita refresh dari yang sebelumnya kosong seperti ini, sekarang kalau kita coba refresh, nah maka si recent purchase ini akan masuk ya. Nah, coba sekarang tulisan recent purchase ini saya akan gantikan dengan nama halaman misalnya. Kemudian saya akan tambahkan satu buah tombol. Kemudian saya akan tambahkan di bawahnya untuk tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk menampilkan data. Ya. Saya masuk ke bagian index.bleed yang ada di bagian dalam dari folder halaman.
Kemudian recent purchase ini saya ganti menjadi, misalnya saya ganti menjadi halaman begini. Nah, di bagian bawahnya saya akan tambahkan untuk tombolnya, tapi sebelumnya saya berikan dia punya padding bottom. Ukurannya adalah 3. Ini menggunakan cara pemanggilan di bagian bootstrap, saya enter. Kemudian saya masukkan sebuah tombol. Saya berikan ahref. Saya masukkan di sini tambah halaman begini. Kemudian saya berikan kelas misalnya. Kelasnya adalah btn primary. Ya, coba kita lihat dulu. Ya, sudah ada tombol untuk menambahkan tambah halaman. Kemudian di sini di bagian dalam dari tabel responsif saya akan masukkan untuk tabelnya. Saya masukkan tabel. Kemudian di bagian dalam dari tabel saya akan masukkan t-head-nya. T-head. Kemudian dari dalam t-head saya masukkan untuk tr-nya ya. TR, kemudian di bagian TR saya masukkan 3 buah TH. Ya, kita tuliskan TH, kemudian tanda bintang 3 begini, maka dia akan membuat untuk 3 buah TH. Saya enter, nah nanti akan langsung buat seperti ini. Lanjut kita tambahkan dulu untuk T-body-nya. Saya masukkan T-body, kemudian saya berikan TR, kemudian saya berikan TD. Bagian TD saya buat 3 buah kolom. Saya enter, nah seperti ini. Kemudian di bagian tabel saya berikan kelas misalnya. Kelasnya saya masukkan tabel, kemudian tabel stripped begini. Oke ya. Kita coba cek dulu. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menambahkan. Tinggal kita berikan nama-nama di tiap kolomnya ya. Saya akan berikan kolom yang pertama ini saya berikan nama nomor begini. Ya, kemudian yang kedua misalnya adalah judul begini. Kemudian yang ketiga adalah aksi, ya. Kita berikan untuk ukurannya dulu di tiap-tiap kolom ini. Saya berikan kelas supaya dia paling kecil. Saya masukkan kolom -1 ke begini. Kemudian untuk yang di bagian aksi saya berikan kelas. Ini saya masukkan kolom -3 misalnya. Kalau 2 saja. Ctrl S. Kemudian coba saya refresh dulu. Nanti dia akan membentuk nomor, judul, kemudian aksi. Nah, berikutnya saya akan membuat ketika diklik di bagian tambah halaman ini ya, dia akan menuju ke halaman baru ya. Halaman barunya difungsikan khusus untuk melakukan penambahan data. Coba kita klik, kalau kita klik belum bisa ya, karena di sini di bagian tambah halaman belum kita berikan linknya ya. Kalau kita lihat di sini kan tambah halaman belum kita berikan linknya. Nah, sebenarnya kita akan melakukan akses kepada lokasi adalah saya tuliskan dulu misalnya dashboard, kemudian halaman, kemudian fungsinya adalah sesuai di bagian halaman controller dan namanya adalah create ya. Harusnya tulisannya adalah create begini. Create begini. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, untungnya kalau kita menggunakan Laravel bisa langsung kita buat dengan cara yang lebih ringkas. Nah, caranya kita coba lihat di bagian root kita. Root, PHP artisan root, PHP artisan root list begini. Kemudian kita enter. Nah, dia akan menampilkan untuk root yang kita punya. Nah, sebenarnya yang akan kita akses adalah di bagian create ini ya, di bagian create ini. Ya, jadi akan melakukan akses ke dashboard halaman create. Nah, supaya bisa kita langsung melakukan akses kepada dashboard halaman create, nah kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah, di mana kita cukup sebutkan halaman.create ini, maka dia akan langsung melakukan akses kepada dashboard halaman create. Nah, caranya kita ganti di sini untuk ahrefnya, dan kita panggil dengan root. Nah, ditulis seperti ini saja ya, root, maka dia akan melakukan akses untuk alias yang dimiliki di bagian root. Aliasnya adalah halaman.create, maka kita tulis halaman.create seperti ini. Nanti kalau misalnya kita klik, dia akan melakukan akses kepada dashboard halaman create ini ya. Kita buktikan ya. Kita coba refresh dulu. Kemudian coba saya klik di bagian tambah halaman. Nah, dia sudah melakukan akses ya di sini ke dashboard halaman /create. Nah, tinggal sekarang di bagian dashboard halaman.create ini, /create ini saya akan membuat untuk sebuah form dulu. Ya, saya akan membuat sebuah form. Ini saya close saja. Kemudian saya akan membuat sebuah
ke form di bagian halaman. Saya buat satu buah file baru. Namanya adalah sesuai namanya adalah create saja ya. create.blade.php. Ya, kemudian saya enter. Nah, caranya sama ketika membuat untuk di bagian create.blade ini supaya dia mengikuti template dasarnya, kita masukkan dashboard layout ya. Kemudian kita masukkan untuk sectionnya. Ya, jangan lupa untuk section penutupnya. Kita letakkan di bagian dalamnya. Kemudian tinggal di bagian dalam dari section content ini kita masukkan untuk apa saja yang akan kita buat. Misalnya saya akan berikan supaya dia kembali dulu ke halaman sebelumnya. Ya, saya tuliskan kembali begini. Kemudian di sini atau kita masukkan dari div dulu ya. Kita masukkan div dulu. Div pp-3. Kemudian saya masukkan ahref supaya dia kembali. Kemudian di sini kita masukkan supaya dia menggunakan rootnya. Rootnya adalah ke bagian dashboard halaman ya. Kita panggil halaman.index untuk bagian rootnya. Ya, saya masukkan root halaman.index. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan form bagian dalamnya. Saya masukkan form action. Actionnya kita kosongkan dulu. Kemudian metodenya adalah post. Kemudian di bagian dalam dari form action kita arahkan juga dengan menggunakan root. Kemudian di sini mengarah ke bagian halaman. Coba kita lihat kalau misalnya melakukan post, maka kita tuliskan halaman.store ini ya. Jadi ini kan metodenya post. Kemudian kalau dituliskan langsung tulisannya adalah dashboard halaman. Tapi kalau kita menggunakan helper root ini, kita tuliskan halaman.store ya. Halaman.store. Store. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di bagian dalam dari form kita masukkan untuk isiannya. Nah, teman-teman untuk membuat bootstrap template-nya bisa teman-teman cari namanya adalah bootstrap 5 quick snippet ya. Bootstrap 5 quick snippet. Silahkan dicari kemudian langsung diinstal saja. Nanti dia akan memudahkan kita ketika membuat form, membuat isian ya, kemudian membuat data-data untuk stylingnya dengan menggunakan Bootstrap ini ya. Silahkan dicari, kemudian silahkan diinstal. Oke, lanjut kita akan buat beberapa isian di sana. Yang pertama saya akan buat untuk judulnya. Saya masukkan dengan snippet yang kita baru saja install tadi. Saya masukkan BS5, kemudian saya masukkan inputnya form input ini ya, BS5 minus form minus input. Saya enter. Nah, ini kita ganti name-nya ini menjadi judul. Kemudian label for-nya kita masukkan judul. Kemudian di sini teks name-nya kita berikan sama saja, yakni adalah judul. Ya, ID-nya kita ganti dan kita isi menjadi judul. Ya, placeholder-nya bisa kita masukkan judul begini. Ya, small helper-nya ini kita hilangkan saja. Kita Ctrl S coba, dan coba kita refresh. Kita belum arahkan untuk bagian controller kita supaya mengarah ke bagian create.blade ini. Kita masuk ke bagian halaman controller, kemudian kita cari di bagian fungsinya adalah fungsi create. Ya, kita return dulu, return view, kita arahkan dashboard.halaman.create begini. Coba kita refresh lagi. Nah, dia sudah menampilkan ya di sini. Untuk tombolnya adalah tombol kembali, kemudian judulnya di sini sudah masuk di sini untuk isian dari judulnya. Kelihatannya terlalu besar, kita kecilkan ya pakai form controlnya yang small saja. Kemudian kembalinya kita berikan kelas ya, biar kelihatan dia tombol ya. Kita masuk ke bagian create.blade. Di bagian ahref-nya saya berikan kelas. Kelasnya misalnya btn secondary ya.
secondary ya. Kemudian form kontrolnya kita kecilkan, form control SM biar kecil. Ya, sekarang kita tambahkan satu lagi untuk isian teksnya. Ya, ini kita copy saja atau kita copy saja ya di sini. Nah, di sini kita ganti menjadi isi. Kemudian di sini adalah isi. Kemudian untuk inputannya bukan type lagi, yang teks lagi, tapi pakai text area ya. Text area. Kelasnya kita berikan form control, kemudian kita berikan row-nya, rows-nya 5 misalnya. Kemudian di sini ID, kemudian kita berikan name. Name-nya adalah isi. Ya, kemudian kita tambahkan satu lagi di bagian bawahnya untuk memasukkan tombolnya ya. Saya masukkan button. Ya, kemudian kelasnya kita tentukan misalnya adalah BTN primary ya, biar warnanya hijau itu. Kemudian kita berikan name-nya adalah simpan. Kemudian kita berikan tipenya adalah submit. Nah, ini kita tinggal masukkan di sana ya, tulisannya simpan begini. Saya Ctrl S dulu. Kemudian coba kita refresh. Nah, tampilannya lebih baik, ada kembali, kemudian ada isian judul, kemudian ada isian isi, kemudian ada tombol simpan. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyimpanan data ya. Kita akan masukkan judulnya, kemudian masukkan isinya supaya dia masuk ke tabel dari halaman kita. Ya. Caranya kita akan melakukan perubahan dulu di bagian fungsi store ya. Fungsi store letaknya ada di bagian halaman controller. Ya, kita scroll ke bawah. Lokasinya adalah di bagian fungsi store ini. Walaupun ketika kita melakukan akses di bagian create, kita cukup masukkan halaman.store begini. Kemudian nanti dia akan langsung mengarah ke bagian fungsi store kita ini. Ya, caranya kita masukkan di sini dengan memberikan request. Kita akan masukkan datanya, tapi sebelumnya biasanya kan kita lakukan validasi dulu ya. Kita validate dulu. Ya, kita validate dulu. Yang pertama yang akan kita validasi adalah di bagian judul. Untuk judul dia isiannya adalah wajib ya, jadi harus diisi, required. Kemudian kita tambahkan satu lagi selain judul adalah isi. Isi juga required, jadi memang harus diisi. Nah, kemudian kita berikan pesannya, kalau misalnya kita akan tambahkan custom pesan ya. Untuk memberikan custom pesan tinggal kita tuliskan judul.required ya. Jadi di sini kan tulisannya required, maka di sini kita masukkan judul.required. Tinggal kita berikan pesannya misalnya judul wajib diisi begini. Ya. Kemudian tambahkan satu lagi untuk bagian isi. Ya. Di sini kita masukkan isian tulisan wajib diisi begini. Nah, kemudian kita akan masukkan untuk datanya. Misalnya saya berikan data begini, di mana data isiannya dari si judul dan juga si isi ini ya. Kolomnya dulu kita tentukan, kolomnya adalah judul ya. Jadi kolom ini adalah kolom di bagian tabel kita. Di bagian tabel halaman ada kolom judul ya. Maka untuk kolom judul dia akan diisikan dari request akses kepada judul. Nah, judul di bagian belakang ini mengarah kepada blade kita ya. Di bagian blade kita berikan namanya kan namanya judul ya, di sini name-nya adalah judul. Begitu juga di bagian isi kita memberikan name-nya adalah isi ya. Maka kita panggil di sini request judul. Kemudian satu lagi isi, dia mengambil dari request isi begini. Nah, kemudian kita simpan saja. Kita simpan saja di sini dengan memanggil dari model kita. Model kita adalah halaman. Ya, kita enter saja. Kemudian create. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ditambahkan langsung dari Visual Studio Code-nya, kalau di tempat saya, dia langsung ditambahkan ya. Dia langsung menambahkan untuk lokasinya ada di app model halaman. Kalau misalnya belum, teman-teman silahkan diklik kanan saja, kemudian import class ya. Menggunakan ekstensi dari Visual Studio Code untuk memasukkan import class-nya dengan PHP namespace resolver, silahkan dicari ya di bagian ekstensi tentu saja. Halaman create kemudian masukkan dengan data. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita akan simpan. Nah, kalau kita langsung simpan seperti ini nanti dia tidak akan bisa tersimpan ya. Kita coba klik gitu.
ya, dia akan ada tulisannya back expired. Karena perlu kita tambahkan dulu di bagian form kita untuk CSRF kita, ya. Saya masukkan di bagian dalam dari form ini. Saya tuliskan CSRF, ya. Kemudian coba kita refresh dulu. Nanti dia akan otomatis membuat untuk CSRF-nya berupa inputan dan tipenya adalah hidden. Nah, ini adalah CSRF yang kita masukkan tadi, otomatis dibuat oleh si Blade kita. Ya, sekarang coba saya akan masukkan untuk judulnya. Judulnya misalnya coba begini. Kemudian saya masukkan untuk isiannya saya masukkan coba begini. Saya klik di bagian simpan. Dia tidak ada pesan apa-apa, tetapi kalau kita lihat di bagian browse kita, nah dia sebenarnya juga sudah masuk ya untuk isian coba, kemudian isinya adalah coba. Coba saya back dulu, kemudian saya akan masukkan dengan kosong begini. Saya klik di bagian simpan, harusnya dia akan memberikan pesan ya, dan juga akan mengeluarkan data yang baru saja kita masukkan. Di bagian judul tadi kita akan masukkan untuk judulnya ya, walaupun di bagian isi kita kosongkan. Harusnya dia akan menampilkan untuk pesannya tadi, memberikan pesan errornya. Kalau misalnya di bagian judul ataupun di bagian isi kita kosongkan. Nah, kita coba yang pertama dulu, kita akan mengembalikan data yang diisikan. Nah, kita masukkan di bagian store ini, kita berikan flash dulu, session, flash. Nah, coba kita lihat di bagian session, dia diambilkan dari kontrak ya. Ini kita hilangkan saja. Kita ganti dari facet saja ya. Saya import class, kemudian kita pilih, kita pakai yang dari Illuminate Support Facet ini. Saya klik, kemudian saya gunakan flash. Flashnya saya ganti dari judul, dan isian dari judulnya adalah dari request judul. Begini ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi, isi, request isi. Nah, begini ya. Kemudian coba saya keluarkan lagi, kalau misalnya dia sudah diisi, saya masukkan ke bagian form create kita. Di bagian name sudah ada, tinggal di bagian belakangnya saya berikan value. Value-nya saya ambil dari session get judul. Oke ya, ini bagian judulnya. Kemudian di bagian isiannya saya masukkan session get isi begini. Saya Ctrl S, coba saya ulangi lagi. Saya akan masukkan misalnya judulnya adalah X begini, saya klik di bagian simpan. Nah, si X-nya kembali. Kemudian saya masukkan bagian isi, saya masukkan X begini, saya klik di bagian simpan, maka si X-nya kembali. Nah, lanjut ya, kita akan berikan untuk pesannya kalau misalnya dia ada error ya, supaya bisa tampil begitu untuk isiannya di bagian atasnya. Kalau misalnya ada error ya. Kita masukkan saja di bagian Blade kita dan kita letakkan di bagian bawah dari content wrapper ini. Untuk menangkap dari errornya, kita bisa tuliskan dengan menggunakan if dulu. Ya. Kemudian kita cek apakah ada error dalam proses kita. Nah, di Blade bisa kita masukkan dengan errors begini. Jangan lupa errors ya, pakai S, kemudian any. Ya, if errors any. Kalau misalnya dia ada error, baru kemudian kita keluarkan untuk pesannya. Kita bentuk dengan bootstrap dulu, alert, ya, alert danger begini, kita enter. Nanti dia akan membentuk untuk kelasnya alert, kemudian alert danger. Kemudian kita keluarkan untuk isian-isiannya dari UL. Kemudian kita bentuk dengan perulangan dari for each ya. Masukkan B for each. Nah, di sini saya masukkan B for each. Nah, before each. Nah, di bagian before each kita ambil dulu untuk data-datanya. Dia didapatkan dari errors all begini, as item. Nah, di dalamnya kita keluarkan untuk item-itemnya ya. Nah, saya tuliskan di bagian dalamnya item begini. Nah, harusnya sudah oke harusnya. Ya, kita cek dulu. Saya klik di bagian simpan. Nah, ada tulisannya ya, judul wajib diisi. Kalau misalnya di bagian isi saya kosongkan, sedang di bagian judul saya isi, saya klik simpan. Isian tulisan wajib diisi. Kalau saya kosongkan semua, saya klik simpan.
Ada 2 buah pesan, judul wajib isi, kemudian isian tulisan wajib diisi ya. Cukup kita masukkan di bagian layout kita ya. Atau ini kita pindahkan saja ya untuk tulisan dari errorsnya ini supaya dia terpisah filenya sehingga terkesan lebih rapi begitu ya. Saya akan hilangkan saja ini. Saya akan Ctrl X ya. Kemudian saya akan buat sebuah folder baru di bagian dalam dari folder dashboard ini. Saya berikan tulisan pesan.blade.php ya, saya enter. Ya, saya paste saja tadi. Kemudian di bagian layout.blade saya include dia, include ya, saya akan arahkan supaya dia mengarah ke dashboard. Kemudian pesan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba lagi, saya klik di bagian simpan ya, masih ada pesannya. Saya klik judul, saya klik simpan, nah dia juga sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses di mana ketika dia disimpan, dia juga akan mengembalikan dari proses simpannya tadi supaya dia juga menampilkan pesan suksesnya. Nah, kita masukkan sekalian saja di bagian pesan Blade ini. Kita cek apakah ketika dia melakukan penyimpanan dia sukses ataukah tidak ya. Jadi kalau kita membuat proses penyimpanan di bagian halaman controller ya, kita sudah berhasil untuk masukkan datanya. Supaya dia mengembalikan datanya dan dia kembali ke halaman depan ya, kita bisa lakukan di sini untuk redirect ya, return redirect ini di bagian halaman controller, redirect to, bisa kita gunakan to atau bisa kita masukkan root begini ya, root. Nah, di bagian root tinggal kita sesuaikan, kita akan melakukan kembaliannya ke bagian apa ya. Kalau kita lihat di bagian root kita, kalau kita akan melakukan akses ke halaman depan, cukup kita tuliskan halaman.index begini. Ya, kita tuliskan halaman.index. Ya, halaman.index. Nah, supaya dia mengembalikan dengan session flash, kita masukkan with begini. Nah, with-nya kita tentukan misalnya sukses. Ya, kita berikan pesannya berhasil menambahkan data begini ya di bagian halaman controller. Kemudian fungsinya adalah fungsi store. Kemudian supaya dia bisa keluar di bagian komponen pesan kita, ya kita tinggal masukkan di bagian pesan Blade ini. Kita masukkan di bagian bawahnya if dulu. If session has, kalau misalnya dia ada sukses, maka kita keluarkan di bagian dalamnya alert.alert.success. Ups, bukan sukses ya, primary atau sukses ya, sukses saja lah, sukses ya, sukses. Nah, di bagian sukses kita keluarkan isiannya ya, kita panggil dari session get. Kalau di atas pakai has, kalau di bagian bawah kita pakai get ya, sukses begini. Oke ya, sekarang kita coba masukkan datanya. Misalnya ini kita berikan judulnya adalah Muhammad Abdullah misalnya. Di bagian isi saya masukkan saya isian begini. Saya klik di bagian simpan. Nah, ada tulisannya adalah berhasil menambahkan data. Kalau kita cek di bagian browse, nah sudah ada satu buah data baru ya. Namanya adalah Muhammad Abdullah. Tapi kalau kita lihat tadi masih ada pesannya ya, pesan errornya. If errors any. Ya, coba kita refresh dulu. Oh, pesannya masih ya, berarti masih ada yang keliru ketika masukkan di sini. Di bagian if errors any, oh ini kurang tanda kurung ya, kurung buka, kurung tutup ya. Kita coba Ctrl S, kemudian coba kita refresh dulu, ya dia sudah hilang, datanya juga sudah masuk ya, tulisannya adalah Muhammad Abdullah ya. Coba saya delete saja ya untuk coba-cobanya ini. Kemudian di bagian Muhammad Abdullah juga saya delete dulu coba. Nah, sekarang coba kita akan membuat halaman dulu. Coba teman-teman perhatikan di bagian tambah halaman. Nah, kalau kita mengisi seperti ini, kita belum bisa memasukkan stylingnya ya. Maksudnya styling ketika kita menuliskan kan kadang kita butuh huruf besar ya, kemudian kita butuh huruf tebal, kemudian kita masukkan dengan garis miring ya.
Misalnya kita menuliskan untuk italik, kita kan tuliskannya pakai HTML seperti ini ya. Saya italik begini, ya. Kalau misalnya kita akan membuat dia tebal, berarti kan kita perlu masukkan B, saya tebal misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan salah satu text editor sehingga kita tidak perlu menuliskan dengan menggunakan tak-tak seperti ini ya. Jadi misalnya kita ingin supaya tulisannya menjadi miring, tinggal kita blok, kemudian kita pilih untuk tombol supaya dia menjadi miring ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin supaya tulisannya menjadi huruf tebal, kita blok, kemudian kita pilih untuk tombol tebal. Nah, kita bisa menggunakan untuk plugin namanya adalah Summernote, teman-teman. Ya, Summernote. Ya. Di bagian Summernote, kemudian bisa dipilih di bagian Getting Started ini. Nanti akan ada petunjuk untuk menggunakan dari Summernote-nya. Nah, kita bisa masukkan beberapa script ini ya. Kemudian kalau kita menggunakan di sini kan kita pakainya untuk Bootstrap 5 ya. Kalau kita menggunakan Bootstrap 5, kita ikuti petunjuk ketika menggunakan Bootstrap 5. Nah, saya sudah menyiapkan untuk yang perlu kita masukkan dan bisa dilihat di GIS yang saya punya. Saya sudah letakkan di bagian deskripsi. Ada 4 buah link yang kita masukkan ya, CSS-nya, kemudian JavaScript-nya. Yang di bagian atas ini kita letakkan di bagian dalam dari head. Kemudian yang di bagian bawah ini kita letakkan tepat sebelum body penutup ya. Tinggal kita copy saja dulu ini. Saya copy, saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di mana? Saya letakkan di bagian layout saya ya. Silahkan diarahkan ke bagian dashboard, kemudian layout ya. Yang pertama saya akan letakkan di bagian bawah dari favicon ini untuk CSS-nya. Kemudian yang dua berikutnya untuk JavaScript-nya saya letakkan tepat sebelum tag body penutup ya. Saya scroll ke bagian bawah. Saya letakkan tepat sebelum tag body penutup. Nah, seperti ini, saya Ctrl S. Ya, kemudian saya akan cek di bagian Getting Started ini untuk menggunakannya. Ketika kita akan menggunakannya, tinggal kita panggil script begini, kemudian kita tentukan untuk kelas ataupun ID mana, di mana kita akan mengeluarkan dari si Summernote-nya. Ya, saya copy dulu ini untuk script cara mengeluarkannya. Saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan juga di bagian body penutup. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya nanti kita akan buat untuk text area-nya supaya punya kelas Summernote begini. Kemudian placeholder-nya saya akan hilangkan saja. Ya, saya tuliskan Summernote ini. Saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian text area kita. Ya, kalau sebelumnya kan tulisannya hanya kelas form control saja. Saya akan tambahkan dengan Summernote. Ya, kelas Summernote. Ya, sekarang coba saya refresh dulu. Nah, dia akan menambahkan seperti ini. Oh, belum bisa tampil. Coba kita lihat untuk cara manggilnya. Oke, coba kita scroll ke atas. Oke ya, coba kita pakai yang cara ini saja. Dokumen ready ini pakai yang dokumen ready. Saya blok, saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di script saya. Ya, di sini saya ganti menjadi titik Summernote. Kemudian height-nya kita tentukan. Kita masukkan di dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya hilangkan ya. Kemudian saya hilangkan untuk penutupnya. Nah, kita tulis seperti ini, dokumen ready function, kemudian tanda kurung buka kurung tutup, kemudian Summernote-nya kita inisialisasikan ya di bagian dalam dari script ini. Sekarang coba saya refresh lagi. Nah, nanti harusnya seperti ini tampilannya. Sudah ada beberapa tombol ya. Ada styling. Kalau misalnya ini kurang tinggi bisa ditambahkan lagi. Misalnya tingginya 200 misalnya. Kita coba refresh. Nah, dia akan bertambah ya sesuai dengan pengaturan yang kita masukkan. Misalnya di sini saya masukkan untuk judulnya adalah Muhammad Abdullah begini. Kemudian saya isikan saya Muhammad misalnya Abdullah. Ya, saya berikan tombol dengan tebal misalnya. Nah, dia menjadi tebal seperti ini. Kalau kita klik di bagian simpan, nah sudah ada pesannya berhasil menambahkan data. Dan kalau kita lihat di bagian tabel halaman, dia akan menambahkan sebuah baris baru namanya Muhammad Abdullah. Dan di sini sudah langsung diberikan tagnya ya, ada tag.
P-nya, kemudian ada tombol tag B-nya ya, supaya dia tulisannya menjadi tebal. Oke ya, tinggal sekarang kita akan mengeluarkan untuk data-datanya ini. Kalau misalnya di sini kan cuma ada satu buah data saja ya. Walaupun satu buah data, harusnya kan dia tampil di bagian halaman ini, tetapi kita belum menampilkannya. Nah, caranya kita akan lakukan pengaturan di bagian fungsi indeks supaya dia mengambil data kita. Ya, saya masuk ke halaman controller, kemudian masuk ke bagian atas di bagian fungsi indeks tadi. Kita akan keluarkan datanya. Saya akan panggil dengan variabel data misalnya, di mana variabel data akan melakukan akses kepada model halaman. Ya, halaman. Kemudian kita order by, misalnya kita orderkan by judul misalnya ya, biar dia urut berdasarkan judulnya. Kita judul ASC, ascending, kemudian kita get begini. Ya, kita akan ambil datanya. Kemudian untuk mengeluarkan datanya di bagian dalam dari view, kita panggil di sini with variabelnya data, diambil dari data begini. Saya Ctrl S. Tinggal sekarang kita keluarkan data-datanya di bagian indeks kita ini ya, di bagian dashboard halaman, kemudian file index ya. Saya masukkan di sini. Saya lakukan perulangan dulu. Saya masukkan dengan B for each. B for each diambil dari data ya, data. Di bagian data ini ya. Saya masukkan di sini adalah data. Di mana data dia akan mengeluarkan datanya dari data yang didapatkan dari tabel halaman dan kita lakukan perulangan. Ini saya blok saja, kemudian saya naikkan. Sorry. Nah, saya naikkan begini. Ya, kemudian di sini nomornya kita berikan inisialisasi di bagian atasnya. Nomor ini adalah dari 1 misalnya. Saya masukkan 1. Di sini kita keluarkan dengan 1. Ya, biar dia berulang dan bertambah tiap-tiap kita melakukan perulangan, kita berikan perulangan di bagian bawahnya i++ begini ya, biar dia bertambah. Ini untuk nomornya. Kemudian kita akan keluarkan untuk judulnya, item judul begini ya. Kemudian kita akan tambahkan 2 buah tombol, tombol edit dan juga tombol delete ya. Saya akan masukkan di sini ahref. Kelasnya kita masukkan btn, btn sm biar kecil, btn warning ya. Warning ini kita masukkan edit. Kemudian kita masukkan satu lagi btn sm sama, kemudian di bagian bawahnya kita masukkan dengan btn danger ya untuk melakukan proses delete. Danger. Del begini. Saya Ctrl S. Kemudian coba kita refresh. Nah, sudah ada isiannya ya. Jadi nomor 1 isiannya namanya adalah Muhammad Abdullah. Sudah ada tombol edit serta tombol delete. Selanjutnya kita akan membuat untuk fungsi melakukan proses edit ya. Menambahkan data sudah, menampilkan data sudah. Sekarang kita akan melakukan proses edit untuk melakukan edit dari data yang sudah kita masukkan. Nah, kita perbaiki dulu untuk editnya. Untuk linknya ya, linknya dia harusnya menuju ke bagian root kita. Nah, untuk melakukan edit, coba kita lihat di bagian root kita. Kalau kita akan melakukan edit, di sini kita lihat dengan menggunakan halaman, kemudian update, halaman edit ini ya, di bagian get ini. Kemudian polanya adalah dashboard, halaman, kemudian parameternya, kemudian editnya. Ya. Nah, untuk menggunakannya kita cukup panggil halaman .edit ini dengan menggunakan root ya. Di sini kita masukkan dari root, kemudian masuk ke halaman titik edit. Tinggal di sini parameternya kita ikutkan di belakangnya ya, item ID begini. Ya. Coba kita refresh dulu. Kemudian kita klik di bagian edit. Nah, sekarang dia sudah mengarah ya di sini di bagian halaman. Kemudian ID-nya adalah 3. Kemudian untuk metodenya adalah fungsinya fungsi edit ya. Nah, sekarang di bagian controller kita akan berikan dan kita akan lakukan pengaturan di bagian halaman controller supaya di bagian fungsi edit ini dia mengarah ke proses melakukan editing data. Ya, kita scroll ke bagian bawah, kita masuk ke bagian edit. Nah, di bagian edit ini ya.
Nah, di bagian edit coba kita keluarkan dulu dengan menggunakan view. Kita coba membuat sebuah blade baru. Kita masukkan dashboard, halaman. Coba kita akan buat sebuah blade baru di bagian halaman ini. Kita copy saja dari si create ini. Saya klik kanan, copy, kemudian saya Ctrl V, saya rename ya. Saya rename di sini bukan create tetapi edit. Edit. Ya, saya enter ya di bagian edit. Nah, di sini kita masukkan dengan edit begini. Coba kita cek dulu, coba kita refresh. Ya, dia sudah menampilkan ya untuk formnya. Tinggal isian-isiannya di sini kita sesuaikan dengan yang sudah kita masukkan di bagian ID 3 ya. ID 3 harusnya ada judul ya, judulnya adalah Muhammad Abdullah. Kemudian isinya adalah isi yang kita masukkan tadi. Nah, kita berikan dulu di bagian edit ini dengan data, di mana data diambil dari halaman where-nya kita masukkan dari ID, kemudian ID, kemudian kita ambil, kita masukkan first saja, first. Ya, kemudian kita keluarkan di sini with data, di sini juga variabel data. Ya, sekarang tinggal kita keluarkan di bagian dalamnya. Kalau sebelumnya tulisannya adalah session get ini, kita ganti menjadi data dari judul. Ya, kemudian di bagian text area kita isikan dari data, kemudian isi. Kita Ctrl S, coba kita refresh dulu. Nah, tulisannya seperti ini ya, Muhammad Abdullah, kemudian isiannya adalah saya Muhammad Abdullah. Dan ini datanya dari tabel kita langsung ya. Sekarang kita akan melakukan penyimpanan data. Nah, di bagian proses penyimpanan data, di bagian form edit kita ya, kalau kita akan melakukan penyimpanan data, kita perlu melihat dulu untuk metode apa yang dipanggil. Metode untuk melakukan penyimpanan data ketika proses update, maka yang dilakukan adalah menggunakan metode put ini. Dan untuk melakukan aksesnya, yang diakses adalah halaman update ya, halaman titik update. Kalau sebelumnya tulisannya di sini adalah halaman titik store. Ya, ini kita ganti bukan store tetapi update begini. Nah, supaya dia melakukan akses untuk datanya, kan di sini dia memerlukan untuk parameter ya. Parameternya adalah halaman ya, dengan tanda kurung kurawal ini. Nah, untuk menggunakannya di sini halaman ini kita ganti dengan ID kita. Ya, kita masukkan dengan data ID ya, data ID. Kemudian karena di sini metodenya adalah put, maka kita tambahkan di sini dengan add metodenya adalah put begini. Ya, kita Ctrl S. Sekarang coba kita akan melakukan proses penyimpanan datanya ya ketika melakukan proses update. Nah, supaya lebih ringkas, kita masukkan saja prosesnya dan kita copy dari proses store tadi ya di bagian fungsi store. Saya akan blok di bagian fungsi store. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian update. Nah, di bagian update ini ya. Kita hilangkan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya di bagian session flash ini kita hilangkan saja. Ya. Kemudian validate biarkan saja, kemudian judul kita biarkan, isi kita biarkan. Tinggal ketika proses create kita ganti menjadi proses update, ya. Di sini kita hilangkan di bagian create-nya, tetapi kita ganti menjadi where ID, kemudian kita jalankan dengan update. Yang diupdate apa? Yang diupdate adalah dari data. Ya, tinggal kita ganti juga untuk pesannya. Kalau sebelumnya berhasil menambahkan data, kita ganti berhasil melakukan update data. Begini. Ya, saya coba lakukan perubahannya. Muhammad Abdullah 2 misalnya. Saya klik di bagian simpan. Sudah ada pesannya, berhasil menambahkan data. Sebentar, berarti belum diedit sebentar. Sebentar, saya edit dulu. Saya coba refresh, coba kita Ctrl U dulu, pastikan untuk formnya sudah mengarah ke hal yang benar ya. Form dashboard halaman 4 ya, harusnya sudah benar. Kemudian coba saya masukkan Muhammad Abdullah 3 misalnya. Saya klik di bagian simpan.
Nah, sudah ada tulisannya ya, berhasil melakukan update data. Sekarang tulisannya adalah Muhammad Abdullah 3. Selanjutnya kita akan melakukan proses untuk delete ya, proses delete data ya. Untuk melakukan proses delete, kalau kita lihat ketika pola menggunakan delete, maka yang dipanggil adalah metodenya adalah delete dan parameternya adalah dashboard halaman, kemudian parameternya di bagian belakangnya dan rootnya melakukan akses ke halaman .destroy. Nah, caranya kita atur dulu di bagian index.bleed kita ya untuk menampilkan tombolnya tadi. Kalau sebelumnya tulisannya adalah dengan menggunakan ahref, karena di sini dia menggunakan proses metodenya adalah metode delete, maka kita bentuk menjadi form ya. Form, kemudian actionnya kita masukkan sesuai rootnya, root, kemudian dia aksesnya kembali, sebentar, dashboard halaman dan yang dipanggil adalah halaman .destroy ya. Kita masukkan di sini halaman .destroy, kemudian masukkan parameternya dari data ID begini ya, ini kita hilangkan saja ID begini, kemudian kita berikan tombol di bagian dalamnya, buttonnya adalah kelas btn SM, btn danger. Kita berikan tipenya adalah submit ya. Kemudian name-nya kita kosongkan saja harusnya, atau kita masukkan sekalian ya. Name-nya adalah submit, kemudian di sini adalah del. Kemudian kita berikan di sini supaya dia tetap satu line ya, tidak membuat line baru, kita masukkan d inline begini. Coba kita refresh dulu. Nah, seperti ini ya, sudah sesuai. Oops, sorry. ID does not exist on this collection. Oh, bukan data ya, tapi item ya di sini. Item, sorry teman-teman, pakainya item. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita perlu berikan return dulu ya, kalau misalnya dia di dalam proses delete, sehingga perlu dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Untuk melakukan konfirmasinya kita bisa tambahkan on submit sama dengan, kemudian kita berikan tulisan return, kemudian masukkan confirm ya, confirm seperti ini. Kemudian kita tuliskan misalnya yakin mau hapus data ini misalnya ya. Kalau misalnya dia klik di bagian mau, maka dia akan melakukan proses delete. Kalau misalnya tidak, nanti dia akan dibiarkan ya. Coba saya refresh dulu. Saya hapus salah satu misalnya yang di bagian nomor 2 ini, saya klik del. Nah, akan ada pesannya ya, yakin mau hapus data. Ya, kalau misalnya kita oke, nanti dia akan mengarah ke proses destroy. Nah, kita tambahkan dulu di bagian fungsi destroy, supaya ketika dia diklik oke tadi, dia benar-benar menghapus data ya. Nah, untuk menghapus data, kita scroll ke bagian bawah, masuk ke bagian fungsi destroy ini. Nah, ini kita masukkan halaman, ya, mengambil dari model halaman, where-nya kita masukkan dari ID, parameternya adalah ID, kemudian di sini kita masukkan adalah delete, ya, delete. Kemudian kita return sekalian saja, kita return seperti yang lain, ya, kita return di sini. Return halaman index, kita berikan sukses, berhasil melakukan delete data seperti ini. Oke ya. Coba kita ulangi dulu, coba kita refresh, kemudian saya akan hapus yang nomor 2 ini. Saya klik delete, yakin mau hapus data ya, saya klik OK. Nah, dia kembali sebentar, berarti actionnya kurang, metodenya kurang teman-teman ya. Masuk ke bagian index.bleed dulu ya, kita cek di bagian form on submit ya, sudah oke, action oke, kelasnya oke. Kita masukkan di sini dengan menggunakan metodenya kurang, kita tambahkan ya. Metodenya adalah post. Ya, metodenya adalah post. Kemudian kita tambahkan di sini CSRF-nya. CSRF, kemudian tambahkan lagi satu metodenya ya. Metodenya adalah delete. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba kita ulangi dulu. Kita back, coba kita refresh. Saya akan hapus yang nomor 2, klik delete, yakin mau hapus data, saya klik OK.
Kemudian dia akan melakukan proses. Nah, sekarang sudah muncul pesannya berhasil melakukan update delete data ya. Untuk bagian proses menambahkan halaman, edit, delete, sepertinya sudah. Tinggal kita ganti di sini teman-teman. Tulisannya adalah documentation ya. Ini kita ganti supaya dia mengarah ke bagian halaman ya. Saya akan hapus yang tidak kita perlukan. Ini saya close, create saya close, halaman saya close, edit saya close, pesan saya close, tersisa 2 buah hal, layout.blade serta web.php ya. Saya scroll ke atas ke bagian layout ini. Saya cari yang tulisannya documentation. Documentation kita ganti bukan documentation, tapi kita arahkan menjadi halaman. Halaman seperti ini. Kemudian di bagian linknya kita arahkan menggunakan root saja. Root kita akses kepada halaman titik index begini. Ya. Sekarang coba kita refresh dulu. Saya klik di bagian halaman. Nah, dia sudah menampilkan ya di bagian halaman ini. Sedangkan kalau misalnya ini saya hilangkan untuk tulisan halamannya dan saya sisakan tulisan dashboard saja, saya enter. Nah, dia menuju ke bagian halaman depannya ya. Supaya dia otomatis ya, kalau misalnya halaman depan langsung menampilkan saja untuk halaman-halamannya. Jadi kita tidak usah memusingkan untuk halaman depannya. Jadi otomatis ketika dashboard begini, dia otomatis membuka untuk halamannya. Ya, kita sesuaikan saja di bagian root kita. Kalau sebelumnya tulisannya ketika melakukan akses ke root, dia membuka untuk dashboard layout. Kita gantikan saja kalau pas root get, dia masuk ke halaman depan dari halaman ya. Get begini, kemudian kita panggil halaman, controller, kelas, kemudian yang kita akses adalah fungsi index begini. Ya, jangan lupa titik komanya. Kemudian ini kita hilangkan. Kita Ctrl S, coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia ditambahkan, dia sudah otomatis ya, defaultnya adalah menampilkan halaman.